Selamat siang, ini orderan yang mau dikirim ya hari ini. Ini orderan baru berikut eh, returan segala macam kita gabung jadi satu aja ya. Jadi cepet video saya jadi uploadnya juga ini. Jadi ini satu di order untuk Suzuki R3 ya, Kri XHP 50 second generation 30 watt double cooper PCB. Anda bisa lihat videonya di review lengkapnya di video saya sebelum-sebelumnya ya. Full adjustable, jangan lupa masang ininya dulu. Setelah ini dipasang, pasang karetnya, baru pasang bohlamnya ya. Jadi kipas harus di belakang bohlam, udah ada bagian yang saya papas, jadi tinggal pasang aja. Ya, saya review hari ini secara cepat aja karena lagi banyak kerjaan ya. Tapi sebelum kita kirim pasti kita cek dulu, kita kalibrasi dulu ya, 29 wattnya. Ya. Oke, super bright ya. Jadi bukan barang abal-abal, double cooper PCB. Jadi bukan hanya terang saja yang dibutuhkan sebenarnya, tapi bohlam ini bisa bertahan di kemudian hari, bisa diservis segala macam gitu ya. Ya, 29, high dan low sama. Jadi LED ini adalah bergantian ya, high dan low. Jadi low beamnya bagian ada payungnya sudah kita papas ya, ada yang bagian kita buang supaya hasilnya outputnya lebih buar gitu ya, lebih keluar semua ya, karena originalnya aduh ketutup ya. Anda bisa lihat review lengkap ininya di video saya sebelumnya, kita review secara cepat saja ya. Yang pasti adalah udah saya kalibrasi. Anda barang sampai Anda hanya perlu kalibrasi putarannya ya. Nah ini Automac DC bohlam bestseller ya. Bestseller buat fog lamp ya. Ini diorder buat fog lamp Innova ya. Biasanya saya tidak mendemokan cara bukanya, cara setelnya, tapi di video kali ini dan di video kemarin sebenarnya sudah kita demokan ya. Jadi di sini ada baut ya. Ada baut. Baut ini bisa dilepas, jadi diputar sebenarnya. Jadi ini devalutnya adalah kuning, chipnya di bawah, putih chipnya di atas. Efeknya apa? Kuning sorotannya akan lebih jauh dibandingkan putihnya. Ya. Kuning akan lebih jauh sorotan dibandingkan putih. Nah, misalnya kalau Anda mau dibalik, bisa bro, ini tinggal dicopot aja. Nah ini dibuka. Tentu Anda harus punya obeng kacamata ya. Jangan bertanya kepada saya, Pak nanti bautnya hilang Pak, ada punya stok nggak? Nggak ada saya. Jadi do it your own risk ya. Nah ini bautnya sudah dibuka, Anda mau putar sebenarnya bisa ya. Jadi pemasangannya jadi nggak usah pakai baut lagi, karena dia sistemnya slide gitu ya. Nah seperti begitu. Jadi intinya adalah devalutnya dari pabrik adalah begitu, kuningnya chipnya di bawah. Sudah menurut saya sudah sangat oke. Tapi kan namanya orang Indonesia ada yang pengen beda daripada yang lain ya. Seperti modifikasi mobil pun saya nggak mau ada yang niruin gitu kan. Nah maunya berbeda, nah gampang dibalik saja ya. Jadi ini baut dibuka supaya ininya bisa mutar ya, dibalik. It's okay. Cuman devalutnya menurut saya begini sudah bagus ya. Tapi kalau mau diganti modenya juga bisa ya. Modenya itu jadi nanti kalau ini dipasang di fog lamp Innova, Toyota nih contohnya. Ini bola masuk ya. Nah, dia akan chip kuningnya di bawah. Kelihatan nggak, lihat di dalam chip? Kan dia ada dua buah chipnya, chip putih dan chip kuning. Karena bisa berubah warna, kuningnya di bawah, putihnya di atas gitu ya. Nah, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kok kadang-kadang atau jarang sekali terjadi modenya bisa kadang-kadang nggak sama ya. Kalau cuma 1-2 kali nggak masalah gitu ya. Karena kenapa? Respon time-nya itu berbeda. Jadi misalnya fog lamp sebelah Anda putih, fog lamp sebelah Anda kuning. Mungkin saja bisa terjadi sesekali. Kenapa? Karena kan di kotak box screen Anda itu ada relay untuk fog lamp biasanya kalau yang original ya. Atau mobilnya yang tanpa fog lamp pun ada tuh screen tambahan ya, kabel set relay tambahan. Nah, kadang-kadang ya respon relay itu telat antara kiri dan kanan. Ya, antara left dan right. Nah, jadi menyebabkan nggak sama. Kalau cuman jarang sekali ya nggak ada masalah ya menurut saya, jadi nggak usah komplain. Tapi kalau memang terus-terusan begitu ya Anda boleh komplain gitu ya. Karena banyak yang merasa
mentang-mentang garansi jadi ada hal-hal tertentu jadi sedikit saja dikomplain gitu ya, padahal kalau kita tes di meja nggak ada masalah. Jadi garansi ini bukannya berarti bisa seenaknya gitu, tidak ya, tapi kalau mati memang kita harus ganti. Tapi kalau soal mode jarang sekali komplainan dari Automac DC ini bermasalah. Saya ngomong apa adanya karena ini bolam best seller, walaupun kalau ada rusak pasti kita report ya di YouTube saya ini ya. Kuning ya. Nah, Anda bisa lihat ya di tembok nih. Ini di tembok. Ya, di tembok. Jadi ini untuk putihnya ya. Untuk putihnya. Nah, kalau kuningnya, kuning akan di atas kan, putih di bawah ya. Oke, jadi paham ya. Jadi kalau ada trouble sedikit ya istilahnya oke lah, nggak usah terlalu banyak ini mengeluh apa segala macam gitu ya. Kadang-kadang banyak yang mengeluh, Pak saya mau harus sama, perfeksionis. Ya namanya barang ya, mau perfect juga susah gitu ya. Tapi kalau memang selalu dinyalakan nggak sama, ya tukar yang baru, nggak masalah, itu garansi. Tapi kalau cuman sekali-sekali dan kita minta videonya tidak terbukti ya nggak bisa juga, karena kadang-kadang kan namanya mobil ya, respon relaynya, jadi anda on kan switch mobil Anda, respon relay left dan right nggak sama karena umur, karena segala macam kan, relay dalamnya ada pair, karena umur, karena nggak sama jadi nyalanya telat ya, itu harap dimaklumi karena mobil Anda juga kan bukan baru ya. Tapi kalau baru begitu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi harus bisa terima lah, jangan terlalu perfeksionis ya, seperti itu. Tapi misalnya kalau Anda bisa membuktikan di video, kita akan tukar baru gitu ya. Memang syaratnya seperti itu, ada garansi 6 bulan, rusak tukar baru. Tapi kan banyak nih mengeluh bahwa suka nggak sama, memang saya akui. Tapi kenapa saya berani jual Automac ini? Karena ya ini kualitasnya lebih oke lah gitu ya, jarang ada rusak jarang. Cuman saya dapat laporan kadang-kadang warnanya nggak sama kiri dan kanan, gampang sebenarnya, mau samain lagi ya cabut lagi, pasang lagi, jadi mereset, di reset gitu ya, jadi supaya sama modenya, supaya sama antara kiri dan kanan. Nah itu bisa juga, kalau nggak sama itu bisa juga satu gara-gara switch atau relaynya antara left dan right tuh yang omron tuh di kotak sekring, biasanya relaynya mungkin udah tua, pairnya atau segala macam ya, namanya relay kan tek nempel lagi nih kan, di sini kan ada platinanya. Nah platinanya udah habis, bisa juga jadi responnya telat. Kedua bisa juga soket karatan ya, jadi kadang kontak kadang enggak, jadi dia bisa berubah warna sendiri. Intinya LED beginian kalau dia setrumnya masuk dia akan timbul satu mode ya. Jadi kalau ini setrumnya masuk dia akan nyala modenya misalnya putih. Nah misalnya kalau soket ini di mobil Anda kendor ya, kendor jadi menyebabkan listrik itu mati sebentar, dia akan berubah warnanya ya. Jadi soket ini berperan penting. Nah soket ini satu berperan penting, kedua adalah yaitu relay Anda biasanya ditaruh di kotak sekring. Nah relay di kotak sekring itu kadang-kadang mungkin pairnya udah lemah, platinanya udah habis ya, jadi dia bisa sendiri bermode berubah warna gitu ya. Jadi bukan karena di LED-nya juga, karena LED yang tipe ini sejujur terus terang jarang gitu ya komplain ya, karena ini termasuk best seller, harganya 680.000, termasuk Istimewir ya, kualitasnya jarang. Kalau yang merek-merek lain makanya saya nggak berani jual untuk yang dua warna ya. Nah ini satu lagi ya, ini bukan orderan baru, ini orderan Pak Yasin. Jadi kita mau mengganti orderan Pak Yasin yang kemarin dia komplain katanya mati, tapi tidak terbukti sih. Anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya ya, ada, nanti saya upload. Nah tapi ini kan karena mau dikirim kita gabungkan saja ya. Dia beli bulan Juli, 11 Juli, jadi ini akan berakhir di Januari. Saya tidak menerima order baru lagi tipe ini. Kenapa? Saya ngomong apa adanya, ini LED lifetime-nya kurang begitu bagus gitu ya.
Terang sih terang, harga murah, terangnya luar biasa bro. Di atas bohlam rata-rata yang harganya jutaan masih terang ini. Maksudnya bukan terang ini, tapi setara ya. Nah, saking setaranya begitu karena dia di boost maksimum, lifetime-nya payah gitu ya. Jadi saya kedepannya saya sudah tidak menjual lagi tipe ini. Automac BC H4 ya, H4. Jadi saya hanya menyediakan stok adalah untuk replacement ya, untuk mereplace ya. Ini juga salah nih, ini harus kalibrasi dulu ya, harus kalibrasi dulu. Jadi kita tidak jual lagi, tapi kita jual ini kita masih ada stok ini untuk penggantian aja ya, untuk mengganti untuk masa garansi ya 6 bulan. Karena saya terakhir jual bulan berapa, jadi kita harus menyediakan stok sampai masa stok garansinya berakhir ya. Saya orangnya paling cengli ya, kalau masih garansi ya kita harus ganti ya. Itu aja, nanti kita akan bungkus ya satu persatu. Nah, ini satu servisan saya, jadi kita jadikan satu aja ya vlognya. Jadi ini adalah bohlam XHP 70 ya. Ini bohlam XHP 70 udah hasil saya modif ya. Drivernya diganti dan modenya bisa diubah. Jadi bohlam ini adalah tipe sorotan atas bawah. Devalutnya adalah low beam nyala, pada saat high beam low dan high nyala. Jadi ini perfect sebenarnya. Tapi di request oleh yang punya mobilnya untuk mobil Panther, kita ganti. Jadi dia bilang kadang dia suka pantang terus high beamnya. Nah, modenya kita bisa ganti. Jadi Bapak request sendiri bagaimana maunya. Nah, ini ada satu kabelnya yang bisa nanti di adjust sendiri gitu ya. Nah, apa yang saya kerjakan kemarin adalah drivernya rusak. Drivernya rusak satu. Dia selalu low dan high nyala. Jadi ada yang short di dalam, kapasitornya pecah. Dan memang sudah kita cek benar ya, pecah. Jadi kita sudah perbaiki. Nah, ini low beamnya, bagian low beamnya sebelah sini saya upgrade jadi full power. Jadi kan aslinya ini cuma 40 watt, low 20 watt, high 20 watt, jadi 40 watt. Nah, sekarang kita ubah low beamnya menjadi 30 watt. Low beamnya menjadi 30 watt, full powernya dia punya Cree XHP 70. High beamnya tetap 20 watt. Kenapa? Untuk menghemat budget bro. Ya, karena kalau kita ganti dua-duanya full power, budgetnya bengkak. Ya, biaya budgetnya bengkak. Jadi kita ubah yang low beamnya saja yang full power dan yang sering dipakai. High beam kan sekali-sekali saja itu ya. Jadi drivernya satu masih menggunakan original, satu lagi driver tambahan dari saya ya. Driver bikinan. Jangan lupa ini adalah common ground kita bikinnya ya. Jangan sampai dipasang di common positif karena bakal jebol ya. Sama yang ini juga. Jadi yang kita sudah replacement adalah XHP 70-nya, chipnya. Chip XHP 70-nya kan kemarin ada mati satu, kita ganti. Kedua ya di drivernya. Jadi ini udah full power dan biayanya memang lumayan ini. Saya ngomong apa adanya, cuma jadi full power ya. Kita tes nyala dulu sebelum dikirim. Jangan lupa bahwa ini adalah common ground ya. Ya, ini common ground tuh. Low beamnya 35 watt ya. Low beamnya saja 35 watt. Nah, kita akan coba high beamnya. Total dari bohlam ini 64 tuh, Anda bisa baca 64. Jadi dua buah chip nyala low dan high ya. Nah, pertanyaannya, ada orang yang mengejek bahwa bohlam F5, bohlam DHP lebih terang dari XHP 70. Kalau udah begini, orang yang bilang DHP lebih terang atau bohlam-bohlam lain lebih terang, ayo kita berani adu. Kita adu lux ya. Kita adu luxnya dulu gitu ya. Karena ini bohlam menjadi full power. Karena kenapa? Bohlam asli kalau XHP 70 dari pabrik itu memang nggak full power karena terangnya bohlam itu dilihat dari wattnya. Aslinya cuma 40 watt dia. Sekarang sudah menjadi full watt, kita berani adu gitu ya. Oke, yang satu sudah dicoba, nah kita coba lagi satunya lagi ya. Jadi ini drivernya sudah diganti menjadi full watt ya.
Nah, ini low beamnya kita baca, nah 37 ya, 35, 37 ya. Nah, ini low dan high terbaca 67 ya. Jadi ini benar-benar bohlam menjadi full power ya. Full power 30 watt, 30 watt lah, 60 watt ya. Bohlam 60 watt, bohlam yang paling terang saat ini. Kenapa? Karena ini udah full power ya. Saya tidak kalibrasi soal dudukan settingannya ini, masih asli bawaan pabrik karena tidak ada keluhan dari yang punya. Saya hanya mengupgradekan drivernya dan mengganti chipnya ya. Makanya kenapa Anda harus beli tipe XHP, karena ini bisa di service bro ya, bisa di service, bisa di upgrade segala macam. Makanya keuntungannya itu kalau Anda beli yang tipe XHP. Tapi kalau Anda beli chip-chip seperti DHP, seperti chip-chip yang lain-lain, itu kalau rusak ya say goodbye gitu ya. Kalau ini ngomong apa adanya, bisa diservis ya, bisa diservis bro. Jadi Anda nggak perlu khawatir sebenarnya ya. Udah ya, ini XHP, nanti kita rapikan. Satu lagi bro, ada kiriman juga, adalah retur ya, retur. Jadi kita harus open ya. Jadi kita harus open ya. Jadi tidak tipu menipu bahwa memang kalau garansi ya kita ganti ya segala macam. Jadi ini ada orderan kemarin ya. Ini untuk orang dekat. Ini adalah bohlam P73CF Mark II H11 dipakai di fog lamp Toyota Rush. Nah, dia ada komplain bahwa mode kiri dan mode kanan nggak sama warnanya ya. Lebih lagi-lagi yang tipe seperti ini banyak komplain dibilang nggak sama. Oke lah, nggak masalah, karena barang ini juga masih baru ya, masih baru tuh, masih kinclong. Jadi kita akan tukarkan yang baru ya. Jadi ini yang barang yang saya terima nih dari Pak siapa nih, dari Dani, Pak Dani ya tuh, keterbelang sebelah sesekali, klaim garansi. Oke, nggak masalah, kita klaim karena ini masih baru juga. Kita akan tukarkan ke distributor ya, karena baru beberapa hari, tapi saya sudah diberikan videonya. Jadi makanya untuk Anda yang mau klaim ya, yang warna-warna begini, videokan ya, videokan jadi satu, jangan dipotong-potong videonya jadi kesannya diedit, jangan. Kita juga nanti gampang komplainnya. Kenapa gampang? Karena ada videonya, ada buktinya gitu ya. Kalau yang nggak ada buktinya kita susah ya. Jadi ini kita taruh di sini tuh. Ininya juga buktinya kan kita taruh di sini untuk klaim ya, garansinya. Jadi nanti kita mau komplain gampang ya, karena distributor juga nggak menyulitkan kita. Yang penting ada bukti gitu ya. Jadi ini kita tuker ya. Sebentar saya ambil stoknya yang baru. Nah, ini kita ganti yang baru ya. Sebenarnya tipe yang ini sih jarang ada masalah loh. Yang banyak masalah itu setahu saya yang mic flash, karena dia katanya nggak waterproof. Tapi ini sebenarnya bagus ya. Tapi ya namanya barang, kita nggak bisa ngomong juga. Mestinya sih nggak ada komplainan ya. Tapi ya namanya barang, mau nggak mau ada masalah apa ya kita harus ganti ya. Kita tes nyala aja deh ya, karena ini mau cepat dikirimkan, karena saya juga ada urusan. Ya, kuning, putih nyala lah. Pokoknya intinya nyala. Kalau modenya masih dipakai masih begitu juga, bisa nggak sama ya, itu dari relaynya. Walaupun mobilnya baru, tapi kan kita nggak tahu ya responnya bagaimana. Karena kalau di expander ada dua tuh, kanan kiri kalau nggak salah, left right ya, relay fog lamp, mereknya Omron biasanya. Nah itu kalau responnya yang satu telat ya
berubah warnanya telat ya menyebabkan dia bermasalah gitu ya. Ya, jadi ini kita kirimkan. Nah, ini kunci L-nya ya. Di sini nih. Jadi kita tukarkan yang baru ya. Kita sebagai pedagang dan hobi, istilahnya kalau ada rusak, kalau bener ya kita klaim, memang kita klaimkan gitu ya. Tapi bukan artinya dari garansi itu jadi bisa buat bermain-main, nggak bisa gitu ya. Ya, kita ngomong apa adanya. Oke, kita akan kirimkan ya ke Pak Dani ya di Pluit Muara Karang. Oke, terima kasih yang sudah order. Yang belum order, yang masih nunggu izin istri atau masih nunggu izin selingkuhan, nunggu gaji, nunggu cair, bonus segala macam, nunggu gaji ke-13, saya tunggu ordernya. WhatsApp 0898 269 3838 ya. Terima kasih. Oke, selamat siang ya. Kondisi lagi hujan, jadi ini kita lanjutin orderan yang masuk ya. Masih nunggu orderan lagi 3 dari Topet, katanya mau di Topet. Ya, nggak masalah. Intinya ini yang sudah masuk dulu aja yang kita order ya, kita kirim ya. Ini H7 ya, dipakai untuk di proyektor depo Avanza ya. Jadi Avanza VVTi itu ada proyektor buatan depo, depo ya, depo Eagle Eye. Bolamnya adalah H7. Nah, saya rekomendkan tipe ini kenapa? Karena full adjustable, paling enak lah pokoknya ya. H7 pun full adjustable, ini bisa diputar 360 derajat maju dan mundur ya. 30 watt real, 2500 lux maksimum, 2500 lux maksimum 30 watt. Dia ngedrop sampai 28 watt saja dan stabil ya. 27-28 watt saja stabil. Saya merekomendkan tipe ini. Kenapa? Karena satu, chip ini kemudian hari kalau mati kita bisa replace ya chipnya. Kedua, dia sudah double cooper PCB, wattnya stabil, nggak ngedrop parah gitu ya. Banyak LED yang wattnya memang kelihatannya gede, tapi setelah jalan 10 menit 20 menit ngedrop ya. Saya berharap Anda paham gitu ya. Jadi ada orang yang maunya wattnya gede, iya wattnya gede, memang banyak sekarang bolam wattnya gede, tapi kebanyakan ngedrop gitu ya. Jarang yang stabil gitu ya. Walaupun dia pakai heat cooper pipe, banyak juga yang ngedrop. Anda kalau nggak percaya, Anda coba aja sendiri ya. Dan bohlam itu bukan hanya terangnya saja, tapi kita butuh dia bisa fokus gitu ya. Nah, fokusnya ini enak sekali karena full adjustable gitu ya. 360 derajat maju dan mundur, sistemnya adalah slide, bukan klik. Kalau klik tek tek tek, jadi jaraknya sudah dipatok, tek tek tek. Nah, sedangkan kalau ini slide, Anda mau geser 1 mili, geser 2 mili, geser 5 mili bisa, mau dibulak-balik tuh, enak sekali. Kadang-kadang ke atas nyangkut. Ya, kadang-kadang ke atas nyangkut, mentok misalnya. Nah, dipaksa bolamnya kabelnya di sini lama-lama ini kan panas nih. Karena dia dibengkokin lama-lama putus. Nah, itu resiko ya, dan dia driverless lagi. Tinggal colok aja, nggak ada driver, nggak ada apa, nggak usah pusing ngumpet-ngumpetin kotak gitu ya. Nah, misalnya kalau pasang posisi begini mentok ke atas ya kita bisa putar, sama aja di bawah kabelnya ya. Buat Anda yang sering bongkar-bongkar pengalaman pasti ya. Di belakang sini kan kadang-kadang dia nggak center ya. Ini bagian headlampnya ke atas nggak bisa, mentok. Terpaksa dibengkokin. Oke, dibengkokin, dicolok, nyala. Lama-lama dipakai kan panas, ini panas. Nah, di sini kalah nih. Di sini kalah. Kenapa kalah? Karena panas. Namanya kabel isolator dari karet ya. Karetnya itu letoy, getes segala macam gitu ya, kalah. Nah, sedangkan kalau ini masih aman karena dibungkus oleh serat gitu ya, plastik. Jadi sama seperti kabel handphone Anda, kan ada tuh yang braided begini lebih awet dibandingkan yang kabel handphonenya kabel biasa ya. Jadi keunggulannya lebih banyak. Dan Anda kalau ini untuk proyektor ya, ini kan untuk proyektor, Anda bisa ngintip dari belakang garis ininya. Garis ininya harus vertikal pemasangannya ya. Walaupun dudukannya ininya arahnya misalnya jam 1, kita bisa putar dia vertikal tetap. Nah, vertikalnya ini kita harus ngelihat kan di belakang. Nah, ini lihatlah, ini vertikal. Ini adalah vertikal dilihat dari belakang di ruangan mesin.
Ya, kalau pakai proyektor kan nggak kelihatan ini lensa. Anda mau ngintip dia vertikal, dia begini kan nggak ketahuan. Nah, Anda intiplah bagian belakang ini, gitu ya. Jadi untuk detail pemasangannya adalah nanti hubungi saya ya, WhatsApp 0898 269 3838 ya, karena ini tinggal colok, nggak perlu ada yang driver segala macam, nggak ribet bro masangnya ya. 30 watt 2500 lux maksimum, terang sekali bro ini ya, terang banget bro ya, 29, ya. Jadi dia akan ngedrop maksimal 2-3 watt ya, nggak lebih dari itu. Kenapa? Karena saya sudah nyoba, Anda pantengin deh ya. Sudah double Cooper PCB, DCP namanya, double Cooper PCB. Di kemudian hari saya berharap saya bisa mengganti chipnya ke warm white ya, karena ini saat ini kita hanya ready yang white ya, 6000 Kelvin. Nanti di kemudian hari akan kita coba siapkan yang warm white ya, 30 watt full adjustable ya, full adjustable, enak sekali. Jadi LED bukan hanya dilihat dari terangnya, tapi dia harus pemasangan mudah dan adjustable ya. Jadi LED yang dibilang bagus itu wattnya besar, luxnya besar. Wattnya doang besar, kalau luxnya nggak besar juga percuma. Jadi contohnya seperti mesin mobil jadul misalnya, mesinnya 5000 cc tapi larinya kagak ada. Contohnya apa? Hardtop tua ya, mesinnya gede misalnya Cherokee, mesinnya gede tapi tenaganya masih kalah dengan mobil zaman sekarang yang sudah injeksi tapi cc-nya kecil gitu ya. Nah sama seperti ini, wattnya harus besar, luxnya harus besar. Jadi wattnya besar, lux harus besar. Jangan wattnya besar, luxnya kecil. Contohnya LED COB C6 tuh, watt gede, luxnya kecil ya, efisiensinya rendah. Nah kalau yang bolam-bolam kayak begini udah high end, wattnya besar, luxnya juga besar ya. Sudah selain wattnya besar, luxnya besar, dia harus stabil, nggak boleh ngedrop boleh tapi nggak boleh terlalu banyak ya, ngedrop nggak boleh terlalu banyak. Ketiga, dia harus bisa dipasang dengan mudah ya, bisa adjust, style segala macam gitu ya. Jadi bukan hanya dilihat terangnya aja, bolam terang kalau nggak bisa fokus susah gitu ya. Jadi nggak napak di jalan, outputnya nggak napak. Ya, 29, maksimal 2500 lux ya. Sama ini juga full adjustable. Kipasnya juga silent ya. Memang tiupannya kenceng tapi bukan ada vibrasi ya. Oke, satu lagi ini di order untuk FB2. Jadi FB2 Honda Civic ya. Sebelum FD1 sesudah FD1 atau FD2. Jadi dia lebih facelift ya. FB tipenya. Dia pakai proyektor tapi H11. Civic ya, Honda Civic. Nah, pakai proyektor udah paling enak, bro. Ya, bukan hanya terang tapi full adjustable ya. Sama-sama seperti H7 tadi full adjustable. Tapi untuk versi H11 ini dia ada knocknya juga. Kalau versi H7 nggak ada ya. Dan bolam H7 dengan H11 ini posisi chip itu berbeda loh. Jadi jangan dianggap sama. Banyak pabrikan ya, hati-hati makanya. Banyak pabrikan cuma bikin begininya doang, tapi soket-soket konektornya dia bikin berbagai macam. Tinggal plug-plug-plugin jadilah HIR 2, jadilah HB3, jadilah HB4, ya, jadilah H11. Nah, ini bener-bener H11. Jadi bukannya ganti-ganti soket begini. Ininya sama. Semua bolam itu berbeda, bro, fokusnya. Seperti H4 aja ada HB13. Ya, ada HB13, ada HB2. Seperti H11 ada H8, kalau itu sama, tapi kalau ke H7 segala macam beda gitu ya. Jadi hati-hati buat Anda yang beli bolam ya. Bolamnya terang tapi kalau nggak fokus buat apa ya. Ini buat FB2 ya. FB2 sangat enak PNP, nanti akan saya tunjukkan kepalanya di pantatnya proyektor ya, 29, tuh. Terang sekali, bro, mata aja silau sakit. Ya, ini DCP, dual Cooper PCB ya, ada batangnya di tengah. Nah, pantat proyektornya pasti akan seperti ini kira-kira. Kalau ini di jam 11 ya, ada yang proyektor ininya di jam ininya nih. Jadi ada reverse dengan ada forward. Kalau orang luar negeri bilangnya tipe A, tipe B. The retrofit source Anda lihat, tipe A, tipe B, H11. Kalau kita nggak ngomong tipe A, tipe B, kita ngomongnya reverse atau forward ya. Jadi kalau ininya di sini berarti masuknya kan kaki yang 3 ini
Ya, kaki 3 ini yang besar nih, jadi ada posisi di bawah. Kalau ini posisi di jam 11 ya, kita colok. Ya, udah masuk kaki 3-nya, jangan sampai salah ya. Posisi kaki 3 ini ada urutannya, bro. Jadi Anda juga harus ngeliatin ini urutannya. Jangan, kalau nggak masuk jangan dipaksa. Ada yang kemarin komplain di H11DC, dia bilang punya dia patah. Waduh, kalau patah ya susah, jangan sampai patah gitu ya, karena ada urutannya ya. Ada urutannya. Kalau urutannya nggak masuk, dia nggak bakal masuk. Jadi jangan dipaksa ya, pasti masuk. Tapi kalau urutannya benar. Nah, kalau Anda masang begini, posisinya salah. Kenapa? Karena Anda bisa ngintip di bagian belakang, posisinya itu kalau begini salah ya. Posisi ini itu harus vertikal, jadi Anda harus tarik mundur ininya, setting ya, copotin tuh, copotin. Anda harus taruh ini vertikal ya, seperti gini, vertikal. Karena kenapa? Kalau di proyektor udah pasti harus vertikal. Kalau Anda lihat dari depan kan nggak kelihatan nih, makanya ini LED ada keunggulan bagusnya, dia bisa lihat ada garis vertikalnya. Kalau LED lain tidak ada, jadi Anda nggak tahu arahnya kemana ya. Nah, arahnya begini, tapi mentok misalnya di atas ada sesuatu, jadi ini kabelnya nggak bisa. Jangan dipaksa, bro. Mendingan Anda tarik mundur, putarlah ke bawah ya, putar di bawah. Jadi mungkin di bawah lebih bebas gitu ya, karena banyak masalah kalah di sini. Tapi beruntung ini LED dirajut, ada rajutannya ya, jadi aman ya. Dan dia driverless, Anda nggak usah pusing ngumpetin kotak segala macam, mesti ngikat pakai kabel tis, ini tinggal colok selesai ya. Makanya ini LED saya bilang banyak keunggulannya ya, tapi memang ada juga kelemahannya segala macam. Masih ada juga yang lebih bagus daripada dia. Saya juga nggak bisa bilang 100% dia bagus gitu ya, jadi plus minus lah, belum ada yang perfect ya. Tapi keunggulan ini lebih banyak dibandingkan bola merek lain. Contohnya misalnya F3 gitu ya, banyak drop segala macam, dia ada driver. Nah, ini udah nggak ada driver, minimal wattnya stabil. Kalau yang itu kan banyak ngedrop segala macam ya. Fokusnya juga enak, ini putar secara slide ya, Anda bisa tarik mundur ya. Anda nyari fokus tuh bisa tarik mundur. Nah, ini tarik mundur dikit, atau Anda mau dorong maju dikit tuh, ini bisa, enak bro. Jadi bukan putarnya sistemnya slide. Ada yang putar juga bisa, tapi klik, dia jaraknya terlalu jauh kliknya ya. Mungkin satu klikannya mungkin 2-3 mili segini ya. Sedangkan kalau ini slide, mau 1 mili bisa, mau sedikit bisa itu ya. Makanya ini saya bilang keunggulannya lebih banyak ya. Jadi bohlam bagus itu bukan hanya terang saja, tapi pemasangan juga harus gampang ya. Pemasangan jangan harus nyusahin kita. Anda bisa lihat video yang saya upload kemarin, ada bohlam satu bagus, Lumiled MZ chipnya. Dia pakai driver gede, udah kayak balas HID, tapi pemasangannya ribet. Apakah bohlam itu bisa dibilang bagus? Tidak bisa. Kenapa? Karena susah. Saya sendiri mau masang di mobil sendiri aja susah. Gimana nanti kalian masang gitu ya? Customer saya masang, pasti ada kesulitan. Kita maunya yang istilahnya yang gampang saja lah, yang PNP gitu, yang enak segala macam gitu ya. Jadi nggak menyusahkan juga. Kita maunya yang gampang, enak, 5 menit pasang, selesai, nyala gitu ya. Nah, soal drop wattnya, saya mau ngomong, bohlam yang nyalanya dari awal sampai akhir segitu aja, atau Anda demen bohlam yang ngedrop? Ngedrop itu dalam arti awal pertama kali nyala ngaceng, terang nih, lama-lama turun, jadi meredup, ngedrop wattnya. Buat apa Anda beli bohlam yang begitu? Mendingan Anda beli bohlam yang stabil, wattnya 30, stabil gitu ya. Jadi Anda misalnya jalan dari Jakarta ke Bandung malam hari, Anda nyalain dari Jelambar, Anda masuk tol ke Cawang, Selipi ke Cawang, Anda masuk tol Cikampek, terus Anda masuk Padalarang ya, Cikampek, Padalarang, Purbalenyi atau apa itu, terangnya dari awal nyala dari Jelambar sampai Bandung, sampai Pastur, nyalanya sama. Mau begitu atau mau yang awalnya doang terang sampai Cawang terus meredup, itu ya. Jadi banyak yang jual memang wattnya dikasih lihat pakai wattmeter gede-gede, itu kan hanya sebentar. Coba 10 menit gitu ya, drop. Saya ngomong apa adanya, jadi Anda kalau nggak percaya Anda boleh coba sendiri ya.
Bohlam ini salah satu yang the best, memang bukan yang paling baik, bukan yang paling terang, bukan yang paling awet, bukan yang paling bagus segala macam, enggak, memang masih ada, tapi saya merekomendasikan tipe ini ya. Jadi Anda bisa beli, harganya pun murah, 1 jutaan ya, 29 ya wattnya. Dan kita seragamkan, jadi ada yang wattnya berbeda-beda, kita samakan ya, karena kita bisa mengatur penjualan yang tipe ini. Kalau yang sudah ada nomor serinya seperti Pro 7 kita nggak bisa ya, karena apa adanya dari pabrik ya, 29,2 sama nih. Jadi barang sebelum kita naik, kita sudah kalibrasi, kita sudah setting. Ada bagian yang dipapas juga bro, supaya ini bisa makin maju ke depan gitu ya. Karena misalnya kalau kita tarik mundur, ada karakter sendiri yang berbeda dari proyektor ya. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya, makanya review seperti begini Anda nonton ya. Anda mengaku follower saya, Anda mengaku subscriber saya, tapi kalau belum nonton atau Anda nontonnya sepotong-sepotong, percuma, ilmunya juga dapat sepotong-sepotong gitu ya. Saya berharap Anda nonton, jadi kalau Anda mau beli, Anda tinggal WhatsApp saya, tinggal saya kasih link belinya, atau Anda mau transfer langsung boleh ya. Soal mengenai review, mengenai foto ya, kalau Anda mau beli H11 Cree Cree DCP ya, ini barangnya ya. Jangan minta fotonya lagi, jangan minta reviewnya lagi, karena review ini ya sudah di YouTube ini saya masukin gitu ya. Oke, ini orderan hari ini siang, nanti kita gabungin dengan orderan yang tadi pagi ya, siang juga sih sebenarnya, kesiangan hari ini karena saya hari ini pergi RUPS dulu ke Unilever, ternyata nggak boleh masuk ya. Oke, terima kasih. Buat Anda yang mau order silakan WhatsApp 0898 269 3838, atau Anda langsung datang ke workshop saya Jalan Lambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Jangan lupa janji dulu ya bro, karena ya gitu, nanti saya nggak di tempat Anda kecewa. Oke, terima kasih. Nah, ini satu lagi juga ya, untuk Hyundai Tucson ya, tipenya H7 ya. H7 pakai proyektor, tapi Tucson ada juga yang lahir pakai HID ya, D2S proyektor kan kotak tuh. Saya nggak tahu tipe-tipenya, tapi H7 ya, ini di ordernya untuk Hyundai Tucson Pro G mestinya ya. Sama seperti yang tadi, untuk proyektor di Depok diputar-putar saja ya, bisa. Pasang dulu ininya, jangan lupa ya, pasang dulu ininya, terus diklipin. Tapi ada mobil-mobil tertentu yang harus pakai konektor ya, jadi dia bukan sistem klip, tapi ada yang pakai konektor. Nah, itu konektornya harus dibeli itu. Seperti kemarin Kia juga ada yang begitu, harus dibeli itu konektornya supaya bisa pasang ya. Tapi kayaknya Hyundai Tucson pakai sistem klip, saya pernah pasang. Oh bukan, Kia ya, Kia Sportage H7 juga, tapi ini Hyundai ya, mobil Korea. Oke, yang penting pasang dulu ininya, kemudian pasang bohlamnya ya, full adjustable enak ya. Pokoknya intinya adalah harus vertikal ya, jangan lupa ininya vertikal tuh, garis ke bawah, karena kalau lihat dari depan proyektor nggak bakal kelihatan ininya, batang ininya ya. Nanti pas Anda masukin takutnya dia posisinya begini kan nggak bagus, posisi begini nggak bagus ya. Anda harus cari ininya vertikal, jadi kalau tarik benang seperti tukang, vertikal ke bawah, gravitasi ya, ke bawah lurus, nggak ada belok, nggak ada apa, pokoknya harus lurus. Nah, tinggal nyalakan malam hari, Anda bisa putar sedikit, adjust namanya. Kalibrasi ada dua macam. Kalibrasi sebelum dikirim adalah tugas saya mengukur ininya pasti atau tidak. Kalau nggak pasti, kita papas nih di sininya nih, jadi supaya dia bisa lebih mundur. Tapi memang ini kita papas supaya ada dorongan maju gitu ya. Jadi Anda nggak harus masang dorong mentok ininya, tapi bisa mundur sedikit atau bisa mentok juga. Yang penting adalah sudah pasang, malam kalibrasi. Jadi kalibrasi ada dua, kalibrasi di saya, kalibrasi kedua adalah kalibrasi pas pemasangan di mobil. Jadi Anda sendiri yang harus kalibrasi, lihat setel vertikal, kalau kurang oke, tarik maju atau dorong mundur, gitu aja, selesai. Jadi karena ini bohlam enak sekali ya, putar bisa, maju dan mundur bisa, dan sistemnya slide, bukan sistem yang pakai pelor, ada pelornya, atau bukan sistem klip yang ada bunyi cek 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 begitu, bukan ya. Jadi ini enak sekali. Oke, kita tes nyala dulu ya. Jadi ini bohlam 2500 lux, maksimum 30 watt. Jadi 2,5 kali dari halogen ya. 29, tuh. Saya lihat wattmeternya
outputnya lumayan gitu ya. Kipasnya juga kenceng. Nah, untuk yang ada tutupnya, kalau bisa tutupnya dicoak ya. Tutupnya dicoak, dimundurin, dibikinin pakai paralon 2 in ya. Nah, untuk headlamp yang ada tutupnya, kalau wattnya besar-besar yang begitu, pasti dropnya banyak dia ya. Pakai ini lumayan stabil. Karena headlamp begituan panas biasanya ya. 29,6 saya ngecek ya. Akan kita kirimkan hari ini orderan melalui Topet Tokopedia ya. Silakan Anda mau order melalui Tokopedia, Bukalapak, Shopee. Oke, terima kasih. Nah, satu hal lagi ya, untuk tipe H7 ya. Tipe H7 jangan sampai terbalik ya. Kemarin saya nggak tahu dikerjain orang atau memang nggak ngerti pasang atau memang disengaja ya. Jadi H7 itu dipasang adalah begini ya. Bohlamnya pasti kan juga aslinya H7 nongolnya begini. Nah, sama dia dipasang dibalik. Kan karena perlu masang dulu ininya di mobil, harusnya masangnya begini. Nah, dia dipasangnya begini dibalik sengaja. Tentu kan jarak ini dengan ini berbeda gitu ya. Jadi hati-hati dijebak. Jadi saya menghimbau untuk customer saya, barang sampai mau pemasangan atau sesudah pemasangan lebih baik fotokan atau videokan, kirim ke WhatsApp saya 0898 269 3838 untuk bertanya, Pak bener nggak masangnya begini gitu ya. Kalau Anda bisa sendiri lebih baik sendiri, menghemat uang, nggak usah ke bengkel, karena ke bengkel belum tentu mereka juga paham ya, karena mereka juga takutnya nggak paham, apalagi kalau bengkelnya juga menjual LED ya. Kadang-kadang kita dipasang mungkin disengaja dipasangnya tidak benar, saya nggak menjelek-jelekan, tapi kenyataannya seperti itu. Kemarin saya menerima komplainan seperti itu ya. Kok saya lihat kok masangnya terbalik, sengaja atau nggak ngerti gitu ya. Jadi daripada datang ke bengkel Anda mesti bayar juga, mendingan Anda oprek sendiri dengan panduan saya ya. Kita briefing, kita tutorkan gratis ya. Seperti itu. Saya lebih prefer seperti itu. Kenapa? Supaya hasilnya juga maksimum gitu ya. Kalau ke bengkel juga belum tentu bengkel itu bisa ada unsur sengaja supaya merasa LED-nya menjadi tidak bagus, akhirnya beli dengan dia ya. Bisa kan seperti itu ya. Zaman sekarang zaman perang gitu ya, zaman perang ekonomi, semua butuh pendapatan gitu ya. Jadi dengan ojok-ojok jadinya bilang LED-nya jelek, bilang LED-nya itu, daripada Anda bayar juga nanti terpengaruh atau nggak bisa pasangnya juga, mendingan pasang sendiri, ikuti panduan saya yang benar gitu ya. Jangan sampai, jadi ini harus dipasang, jadi ini kalau rumah headlamp ini harus dipasang begini ya, yang panjang ini di belakang. Nah ini suka saya nggak bocorin ya, nanti saya bocorin. Jadi dipasangnya harus begini. Ini sebenarnya udah ada bagian dipapas, jadi supaya bisa agak lebih maju sedikit aja 1 mili. Jadi pasangnya begini ya, baru dikunci, bukan begini. Begini adalah salah ya. Kalau di sini headlampnya, kalau begini salah, jadi mesti begini ya. Jadi bagian yang banyak ini harus nempel di sini ya. Ini udah saya papas 1 mili juga. Jadi saya nggak banyak ngomong soal papasnya itu karena itu kan rahasia perusahaan ya, rahasia dapur. Oke, saya rasa cukup ya. Jadi jangan lupa buat Anda yang sudah beli nggak bisa pasang atau bisa pasang, lebih baik hasil akhirnya bertanya, Pak sudah bener belum gitu ya. Gratis ya. Soal kabel di sini ya, kenapa ini saya bilang ininya dibungkus lebih bagus dibandingkan tidak nih. Anda lihat kabel colokan handphone ya. Ini kabel warna putih, bisa kuning di sini. Kalah nih di sini. Lama-lama kalah ya. Colokan iPhone juga begitu sama. Colokan iPhone kan jarang rusak ya. Ininya micro USB-nya. Kalau micro USB banyak kendor karena di sini ada pengaitnya tumpul. Tapi kalau iPhone nggak bakal bisa tumpul. Tapi iPhone sering kalah di sini. Ya itu saya bilang ini goyang dicas sambil main game, sambil chatting ya, kalah di sini. Nah sama ini juga bisa kalah di sini. Ya. Nah kebetulan ini dibungkus pakai braided, jadi ya aman lah gitu ya. Ya jadi kenapa saya bilang ini ada keunggulan, ya itu saya ngomong apa adanya. Bukan ininya dibungkus, jadi bukan berupa
isolator biasa. Kalau yang isolator biasa kalah di sininya, ya. Oke, terima kasih.